Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, teman-teman Sabilina. Hari ini Bunda Ainun ingin menyapa teman-teman Sabilina yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insya Allah teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, Bunda Ainun mau mengajak teman-teman pada hari ini untuk mendengarkan sebuah kisah. Kisahnya sangat menarik. Mau dengar? Pastinya mau dong. Yuk kita dengar. Tapi sebelum mendengar kisahnya Bunda Ainun, pastikan duduknya nyaman, pastikan telinganya mendengar, dan pastikan fokus. Baik, kita mulai ya. Judulnya adalah Asal Mula Idul Kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu berkurban 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 unta. Yang dilakukan Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa. Tidak ada manusia yang seperti Nabi Ibrahim lakukan. Para malaikat pun heran. Apa maksud yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Melakukan berkurban sebanyak itu. Nabi Ibrahim pun berkata, sekiranya aku punya anak, kata Nabi Ibrahim, aku pun akan rela mengkurbankan anakku demi Allah dan demi aku dekat kepada Allah. Janji Nabi Ibrahim pada saat itu dilontarkan dari mulutnya. Sampai akhirnya waktu pun terus berlalu. Nabi Ibrahim lupa dengan janjinya. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi ke Baitul Muqaddas. Nabi Ibrahim di Baitul Muqaddas dia berdoa, memohon kepada Allah di usianya yang senja ini untuk diberikan karunia seorang anak. Apakah Allah mendengar doanya? Masya Allah, Allah begitu mendengar doa Nabi Ibrahim, langsung Allah mengatakan kabar gembira untuk Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim akan diberikan seorang anak dari istrinya yang namanya adalah Siti Hajar. Ibu Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim hamil. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim merasa bahagia. Di usianya yang senja, Nabi Ibrahim dapat rezeki dari istrinya namanya Ibu Siti Hajar. Kehamilan Ibu Siti Hajar sudah semakin besar. Dan tibalah saatnya Ibu Siti Hajar melahirkan. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim mendapatkan rezeki bayi mungil yang diberi nama adalah Ismail. Perasaan bahagianya Nabi Ibrahim ini membuat Nabi Ibrahim lupa dengan janjinya yang lalu. Dan ternyata ketika bayinya Nabi Ibrahim sudah tumbuh menjadi anak-anak yang sudah mulai matang, Nabi Ibrahim malam itu dalam tidurnya ia bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim diminta untuk menepati janjinya. Ketika bangun, Nabi Ibrahim langsung berpikir apa maksud dari mimpinya.
mengingat-ingat apa yang pernah aku janjikan ya kepada Allah. Dan malam itu bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah atau disebut juga dengan 8 Tarwiyah. Nabi Ibrahim berpikir, jangan-jangan ini hanya mimpi saja. Malam berikutnya, Nabi Ibrahim pun bermimpi kembali. Di dalam tidurnya sebelum ia membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dan ia mulai memejamkan mata. Lagi-lagi Nabi Ibrahim bermimpi yang kedua kali. Di malam 9 Arafah, Nabi Ibrahim pun dikejutkan dengan kata-kata, Ibrahim, tepati janjimu. Nabi Ibrahim bertanya lagi dalam hatinya dan berpikir, apa janjiku? Apakah ini suatu petunjuk dari Allah untuk mengingatkanku? Kalau aku berjanji kepada Allah, dan apa yang aku janjikan, ya Allah, berikan petunjuk padaku. Kata Nabi Ibrahim dalam hatinya. Di hari yang ketiga, Nabi Ibrahim pun kembali tertidur pada saat malam itu. Seperti biasa, Nabi Ibrahim pasti membaca doa sebelum tidur. Ini bukan mimpi dari setan, kata Nabi Ibrahim ketika ia bangun dari tidurnya. Ini pasti mimpi dari Allah. Aku yakin ini suatu petunjuk dari Allah kalau aku harus melaksanakan perintahnya. Nabi Ibrahim pun meminta kepada istrinya Siti Hajar, wahai Hajar, istriku, berikan pakaian kepada anak kita Ismail. Pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, berikan tubuhnya wewangian, rambutnya disisir, dirapikan, berikan ia penampilan yang terbaik. Pinta Nabi Ibrahim kepada istrinya yang bernama Siti Hajar. Ibu Siti Hajar ini Masya Allah, seorang istri, seorang ibu yang sangat perhatian kepada anaknya. Nabi Ibrahim meminta kepada Ibu Siti Hajar, kemudian dilaksanakan oleh istrinya Ibu Siti Hajar. Lalu Nabi Ismail pun diberikan pakaian yang paling terbagus, diberikan wewangian, kemudian rambutnya pun disisir rapi. Berdua, Nabi Ibrahim dengan Ismail keluar dari rumah, kemudian ia pergi ke suatu tempat. Ternyata teman-teman, makhluk yang jelek, makhluk yang selalu mengganggu, makhluk yang selalu tidak ikhlas kalau umat manusia selalu berbuat baik. Apa yang ia inginkan? Dia mulai mencari cara bagaimana agar Ibrahim gagal melakukan perintah Allah Tuhannya. Setan mulai mendekat, mulai membisikkan ke telinganya Siti Hajar, hai Hajar, anakmu dibawa keluar oleh suamimu. Ia akan disembelih. Anakmu akan disembelih, hai Hajar. Jangan kau biarkan suamimu menyembelih Ismail anakmu. Oh, tidak akan mungkin, kata Siti Hajar kepada setan bertegas. Aku tidak akan percaya suamiku, ayah dari anakku, akan menyembelih anaknya. Aku tidak percaya. Setan kecewa. Sekali dibisikkan oleh setan kepada Ibu Siti Hajar, gagal. Sedangkan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail di luar sana menuju ke suatu tempat. Aku tidak akan
akan melepaskan. Aku tidak akan membiarkan Ibrahim melaksanakan perintah Tuhannya, kata setan. Kemudian setan pun membisikkan yang kedua kali. Hajar, engkau berarti tidak sayang kepada anakmu. Hajar, anakmu akan disembelih, dia akan mati. Kau tak akan punya anak lagi. Jawab Hajar, tidak. Aku tak akan percaya padamu. Aku yakin suamiku adalah seorang ayah yang sayang pada anaknya. Dia tidak akan mungkin menyakiti anaknya. Aku percaya pada suamiku. Lagi-lagi aku gagal menghasut Hajar supaya dia mengganggu, supaya dia menggagalkan perintah Tuhannya kepada Ibrahim. Gagal yang kedua kali setan kepada Siti Hajar. Tapi si setan ini betul-betul dia nggak putus asa. Ketiga kalinya Siti Hajar mulai digoda lagi. Hajar, Hajar, engkau pasti ibu yang baik dan sayang pada anakmu. Jangan kau lakukan itu, Hajar. Ayo, segera ikuti suamimu. Cegah ia supaya ia tidak melakukan menyembelih anaknya Ismail. Oh tidak, aku tidak percaya engkau, wahai setan. Aku percaya kepada suamiku dan aku percaya kepada Tuhanku. Pasti suamiku akan melindungi anaknya Ismail. Aku gagal. Setan 3 kali merusak, ingin menggagalkan apa yang sudah diniatkan, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setan pun pergi meninggalkan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian sampailah ke tanah Mina. Di tanah Mina, Nabi Ibrahim mengajak bicara kepada anaknya Ismail. Wahai anakku, sambil diusap-usap kepalanya Ismail. Sudah 3 malam ayah bermimpi. Jawab Ismail, anak yang sopan dalam bertutur kata, duhai ayah, apa gerangan mimpimu, duhai ayah? Kata Ismail, anakku, ayah bermimpi kalau ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Jawabannya Ismail kepada ayahnya, duhai ayah, kalau memang yang engkau mimpikan itu adalah petunjuk perintah dari Allah, aku ikhlas ayah. Laksanakan ayah, laksanakan perintah Allah. Dan mudah-mudahan aku termasuk adalah orang yang sabar. Masya Allah teman-teman, Ismail begitu ikhlas dengan apa yang sudah dikatakan oleh ayahnya. Dia ikhlas mau dikurbankan. Kata Nabi Ibrahim, duhai anakku sayang, apakah engkau sudah siap untuk kukurbankan atas perintah Allah? Tanya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Jawab ayahnya, duhai ayah, aku ikhlas, aku sudah siap untuk engkau kurbankan. Ayah, aku
memiliki permintaan kepadamu. Ikatlah tanganku dan kakiku, agar aku tidak merasa ragu untuk dikurbankan atas perintah Allah. Lalu ayah, baringkan tubuhku ini di atas tanah dan tutuplah pakaianmu dengan bajuku, duhai ayah, agar darah yang keluar dari tubuhku tidak mengotori bajumu. Pinta Nabi Ismail alaihissalam. Tubuhnya dibaringkan di atas tanah. Mata Nabi Ibrahim pun ditutup agar ayahnya tidak merasa kasihan melihat Nabi Ismail yang akan disembelih. Duhai ayah, sebelum engkau menyembelih diriku, pastikan alat penyembelihmu untuk engkau tajamkan agar aku tidak merasakan rasa sakit pada tubuhku. Pinta Nabi Ismail kepada ayahnya. Nabi Ibrahim mengasah pisaunya sampai tajam. Dan setelah itu Nabi Ismail pun siap dikorbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, teman-teman? Apakah Nabi Ismail, apakah Ismail anaknya Ibrahim mati, meninggal, disembelih oleh ayahnya? Tidak. Ternyata Nabi Ismail selamat. Allah mengganti Ismail yang ikhlas dikurbankan oleh ayahnya, yang meyakini bahwa itu perintah dari Allah, diganti dengan kibas atau diganti dengan domba. Seperti yang sekarang teman-teman ketahui atau teman-teman sering dengar dengan kata-kata Hari Raya Idul Kurban. Nah, teman-teman, alhamdulillah Bunda Ainun sudah memberikan informasi kepada teman-teman bahwa asal mula Idul Kurban adalah karena keikhlasan Nabi Ismail untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu ikhlas untuk dikurbankan. Baik, Bunda Ainun ucapkan terima kasih sudah fokus mendengar Bunda Ainun. Insya Allah lain waktu teman-teman Sabilina akan Bunda Ainun ajak untuk berkisah di kisah selanjutnya. Pastikan teman-teman bersiap untuk mendengar di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.